Daripada pusing mikirin masa lalu, apalagi dia yang udah jadi mantan. Mending teman Pro 2 tetap di situ, ikuti Pro 2 Kreatif Ngabuburit Ramadan. Selamat sore teman Pro 2. Gimana puasa kamu? Masih lancar? Pastinya harus lancar dong ya. Sore hari ini, Yani bakal nemenin kamu untuk ngabuburit bareng di Ngabuburit Ramadan. Dan kita bakal ngeliat seperti apa keseruan ngabuburit di sekitar Senggigi. So kamu jangan kemana-mana, pastikan untuk tetap stay tune di Ngabuburit Ramadan bareng Yaning. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Saya mengajak seluruh umat Islam dimanapun berada untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati gembira dan penuh syukur. Di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh yang merupakan amrun ilahiyun, perintah ilahi, perintah Allah yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam dimanapun berada. Saya mengajak umat Islam di tanah air untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dan sekaligus menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pertolongannya yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia sehingga kita mampu melewati aneka tantangan berat yang kita hadapi selama ini. Dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia dan sama-sama kita rindukan ini, diperlukan persiapan-persiapan maksimal untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Ramadan sudah selayaknya kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan semata menahan lapar dan dahaga. Ramadan dapat melatih kecerdasan dan kearifan kita dalam memilih kebaikan dan meninggalkan keburukan. Umat yang cerdas dan bijak dalam bertindak akan menjadi umat yang memberikan solusi bagi persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Ramadan juga menjadi momentum untuk memperbaiki mentalitas kita dalam mengendalikan diri, serta terus berbaik sangka terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki tahun politik, saya berpesan pada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian dan persatuan, tidak terprovokasi oleh berita-berita hoax dan adu domba, serta memegang teguh komitmen kebangsaan. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kepada seluruh saudara-saudaraku umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan inayahnya serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman Pro 2, kamu masih bareng Pro 2 Kreatif Ngabuburit Ramadan. Teman Pro 2, Yani udah penasaran banget gimana sih suasana ngabuburit yang ada di daerah Senggigi. So, Yani sudah bersama dengan seseorang. Ada Kamira di sini. Hai Kamira. Halo Yani, apa kabar? Baik, kabar Kamira gimana? Luar biasa. Luar biasa. Harus ya? luar biasa. Harus tetap semangat walaupun di tengah bulan puasa ya. Benar sekali, dan suasana yang cerah ini ya. Oke. Jadi sekarang ini kita udah bersama Kamira, tapi teman Pro 2 belum kenalan.
sama Kamira. Oh, belum kenalan, baik. Kalau gitu kita kenalan dulu ya. Saya Mira, nama lengkapnya sih Miranti Dewi, tapi biasa dipanggil Mira gitu. Dan posisi saya di sini sebagai Wedding and Event Sales Manager. Oke. Jadi nyari-nyari duit, Oh, ya gitu. Intinya sih gitu ya. Intinya gitu tugas-tugasnya ya. Dan Kamira ini berarti udah lama banget berkecimpung di dunia Perhotelan. perhotelan ya. Sebenarnya sih kalau dibilang lama nggak juga, karena untuk di dunia perhotelan ini sendiri orang-orangnya sangat setia banget dengan posisinya. Jadi kalau saya mau berkata gitu ya bahwa saya udah lama nih, udah masuk 7 tahun, enggak, itu nggak ada apa-apanya. Karena banyak orang yang sangat menggeluti profesinya itu sudah puluhan tahun, bahkan sampai di umur pensiunnya 55 tahun gitu masih tetap sebagai hotelier yang setia gitu. Tapi intinya sih saya baru masuk ke 7 tahun lah. 7 tahun ya, dan di 7 tahun berkarir ya, dan giseng-gigi semua itu. Iya, saya memang nggak cuma di satu hotel, tapi sebelumnya saya ada di Hotel Bintang 4, itu selama kurang lebih 5 tahunan. Terus saya pindah ke butik, lalu saya pindah ke sini, baru beberapa bulan sih, masuk ke 8 bulan ya. Dan pilihan saya adalah memilih tempat kerja di area Senggigi. Oke, Tahu nggak dan kenapa? Kenapa? Karena kayak holiday gitu loh. Oh iya, Ini kan bisa lihat hari ya. ya. Jadi kalau agak boring gitu di ruangan, keluar aja dikit itu ngeliat pemandangan yang bagus banget. Sore-sore dikit walaupun akhirnya nanti ngelembur, tapi bisa lihat sunset. Jadi kayak Healing life balance Iya, gitu, healing life gratis balance. Luar gitu, biasa tanpa harus sekali. membayar masuk ke hotel-hotel cantik ya kan, saya dapat view yang bagus. Oke, luar biasa. Dan pengalamannya Kamira sendiri selama 7 tahun berada di Senggigi ya, gimana tuh? Banyak orang yang bilang kalau 7 tahun bolak-balik nih dari rumah saya kebetulan di Mataram ya. Mataram ini apa nggak capek? Enggak, karena view-nya tiap pagi kita kerja itu adalah pantai yang bener-bener pagi masih bersih banget, masih pokoknya menenangkan deh. Itu sepanjang perjalanan sampai ke sini kan kita bisa ngelihat. Jadi nggak ada kata bosan untuk melihat sesuatu yang indah. Dan itu bisa membuat hari kita tuh menjadi lebih baik kan kalau pagi-pagi kita udah ngelihat sesuatu yang indah. Gitu. Ya ini nggak pengen nyoba di sini. Oh enggak, jangan. Nanti siapa yang jadi hostnya? Ya, siapa yang nanya saya ya kan? Iya, benar. Oke deh kalau gitu, karena kita masih panjang banget. Masih ada obrolan? Oke, tentu kalau saja. gitu kita capek kalau berdiri terus, Iya. kita duduk di sana ya. Oke. Oke deh, ini udah disiapin buat Yaning, kita ngobrol-ngobrol. Sini aja ya. Oke. Oke, sekarang kita udah siap untuk ngobrol bareng Kamira dan kita pengen tahu dulu nih Kamira, kalau selama bulan Ramadan ini gimana sih suasana yang ada di Senggigi? Oke, kalau selama bulan Ramadan kayaknya seluruh Indonesia tuh hampir sama ya. Karena kita kan mayoritas muslim juga tuh. Jadi kegiatan-kegiatan seperti staycation, meeting, gathering itu semua memang nggak banyak, malah kecil banget. Oke. Itu dia kenapa kalau bulan puasa begini Ramadan kita buat package khusus untuk Ramadan. Oke, nanti kita bakal ngobrol seputaran package yang ada di Seraton Boleh nih ya. banget. Karena kita masih ingin tahu secara pribadi nih tentang Kamira. Butuh banget. Kamira biasanya kalau lagi bulan Ramadan ini ngabuburit kemana nih? Apa ke Senggigi juga? Karena saya tipe pekerja gitu ya, jadi ngabuburitnya ada di kantor ya, mencari menyelesaikan pekerjaan gitu kan ya, mencari pahala di bulan suci Ramadan ini dengan bekerja. Oke, berarti kapan terakhir kali Kamira ngabuburit? Tapi kalau ngabuburit sendiri sih di setiap off pasti jalan-jalan. Yang namanya nyari tempat untuk buka bareng sama keluarga atau teman-teman atau sekedar takjil dan biar tambah semangat ya mendengar kumandang azan maghrib gitu. Kalau di Senggigi sendiri sih pastinya Pantai Senggigi. Pantai Senggigi yang cantik itu, sunsetnya yang bagus itu kan emang ngepas banget ya, Sheraton Senggigi dapat di posisi itu. Salah satunya itu. Oke, deh kita pengen tahu juga nih paling favorit pergi ngabuburit bareng siapa? Oh, sama keluarga dong. Sama Ini keluarga pertanyaan ya. menjebak ya. Nggak, kalau sama teman-teman juga dijadwalkan. Cuman kan nggak bisa setiap hari ya, karena teman-teman juga punya schedule sendiri, ada keluarga juga, rekan kerja yang lain. Jadi paling sering ya sama keluarga. Oke, menu favorit apa nih yang wajib banget Kamira beli saat
ngabuburit? Ngabuburit ya. Saya yang penting ada nasi putih, saya suka. Kalau Tapi saya gitu Tapi mungkin. saya adalah tipe-tipe orang yang tradisional banget ya. Kalau nggak pedas nggak semangat buka puasa. Harusnya sampai berkeringat gitu ya, Betul. mencucurkan Habis gitu. itu menyesal ya kan, terlalu pedas tidak bisa dihabiskan. Oke, kita balik ke tadi ya, ke awal. Selama bulan Ramadan ini, apakah ada program atau mungkin paket-paket spesial Ramadan yang disiapkan oleh Sheraton Senggigi Beach Resort? Ya, tentunya untuk selama bulan Ramadan kita masih special offer untuk kamar juga ya. Cuman walaupun kebanyakan orang, aduh ngapain sih ya puasa-puasa tuh nginep di hotel karena bangun sahur nggak bisa tidur sampai siang juga ya kan. Tapi kami tetap ada special offer di situ. Tapi fokusnya kita di Sheraton Senggigi Beach Resort ini adalah menjual iftar package-nya. Oke. Nah, untuk iftar package ini sendiri, menunya kita temanya di Mediteran, jadi ala-ala Timur Tengah gitu ya. Jadi kalau mau makan makanan Timur Tengah, nggak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah gitu kan. Nah, coba aja nih menunya di sini spesial banget, jadi udah bisa lah gitu. Nggak 100% otentik, tapi mendekati lah, close by gitu kan ya. Baik. Dan untuk harganya sendiri, nah kita bervariasi, menunya sama, cuman harganya bervariasi. Mengapa? Ya. Apa? Ini Apa ada perbedaannya? Ada sejarahnya, ini ada 2 bab kalau nggak Oh, salah. baik, kita akan dengarkan. Tapi saya persingkat saja ya. Oke, Karena oke, takutnya oke. azan maghrib ya. Jadi untuk misalnya nih kayak kita berdua, bertiga, pokoknya kurang dari 10 orang, itu harganya 180.000 net. Oke. Sudah include pajak di situ. Oke. Tapi kalau more than 10 packs gitu, misalnya udah masuk grup gitu, harganya sudah berkurang. Misalnya kayak 10 sampai 20 orang, itu di 145.000 per packs. Oke. Terus 20 ke 30 135. Di atas 30 125.000 per packs. Dengan menu yang sama. Dan setiap weekend kita itu selain deburan ombak dan angin cepoy-cepoy gitu kan. Ada juga live musik gitu. Jadi dengan bisa request lagu lagu. Ramadan ya. Ini suka nyanyi nggak? Suka banget. Jadi pas bukber, terus mau nyanyi gitu, menghibur, boleh nanti bisa nyanyi aja. Ngurangin lumayan penyanyi yang kita bayar, ya kan agak istirahat. Ya. Oke tuh. Enggak. Siapa tahu doyan gitu. Tiba-tiba shock nih hostnya nih. Oke, berarti seru banget untuk ngabuburit di Sheraton ya. Selain makanannya, suasananya, pasti bikin kita yang pengen bukber itu jadi lebih bermakna. Benar sekali, apalagi ya bukber di azan maghrib dengan sunset yang indah kan spesial banget tuh momennya. Dan jangan khawatir juga, kita menyediakan tempat sholat atau musola gitu ya di dekat dengan venue bukber kita. Jadi jangan khawatir, banyak orang yang berpikir, aduh gimana tuh musolanya jauh nggak gitu. Enggak, ini dekat banget. Jadi tik, udah nyampe gitu kan. Maksud teleportasi gitu ya. Jangan khawatir susah sholat maghribnya dong. Kita sudah sediakan juga. Oke, jadi itu ya teman Pro 2 keseruan di Sheraton Senggigi Beach Resort. Dan kalau kita nih mau ke pusat kota di Mataram, jangan khawatir, ada juga tempat untuk ngabuburit yang pas banget untuk kamu. Dan kita langsung aja lihat, bagus di sana. Nah teman Pro 2, kalau tadi Yaning bareng Mbak Mira udah ngasih tahu kamu lokasi ngabuburit di Senggigi, sekarang giliran Bagus nih yang mau ngasih kamu informasi lokasi ngabuburit asik yang ada di wilayah Kota Mataram. Anak Mataram mana nih suaranya? Yuklah kita caps! Udah nggak diragukan lagi ya teman Pro 2 kalau Jalan Majapahit adalah tempat yang cocok buat kamu ngabuburit. Tuh, kamu bisa lihat sendiri kan? Karena Jalan Majapahit itu jalur yang ramai, di sini juga banyak banget yang jual takjil untuk kamu berbuka puasa nanti. Lokasi ini emang jadi tempat favorit warga Kota Mataram loh teman Pro 2, terutama dari depan kantor PUPR NTB sampai di kantor Taman Budaya NTB. Di sini kamu nggak perlu pusing cari jodoh. Cari menu berbuka puasa maksudnya. Karena dari makanan ringan hingga berat, tradisional hingga modern, atau makanan manis hingga pedas, semuanya ada di sini loh. Jadi kamu tinggal pilih aja yang mana yang kamu suka. Masih di pinggiran jalan nih teman Pro 2, tapi ini lokasi yang beda banget vibe-nya dari Jalan Majapahit. Jalan Udayana. Bisa dibilang ini adalah lokasi legend loh untuk warga Kota Mataram.
Sebelum Jalan Majapahit seramai sekarang, Jalan Udayana dulunya jadi lokasi favorit warga kota Mataram untuk ngabuburit. Sampai sekarang juga sih. Sepanjang Jalan Udayana dari perempatan BI hingga Tugu Pesawat di X Bandara Selaparang, teman Pro 2 akan temui para pedagang takjil yang menjajakan dagangannya. Nah, yang bikin vibe-nya beda dari Jalan Majapahit karena Jalan Udayana ini masuk kawasan zona hijau loh teman Pro 2. Jadi di sini masih banyak pohon-pohon gede yang rindang yang jadi lokasi favorit untuk olahraga. Ngabuburitnya olahraga kan cakep itu. Nah, lokasi selanjutnya bakal buat kamu benar-benar merasakan nuansa Ramadan. Masjid Hubul Waton Islamic Center, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah ikon provinsi NTB loh. Di sini kamu akan merasakan nuansa Islami yang kental banget. Sambil nunggu berbuka, kamu bisa berwisata religi di masjid terbesar se-NTB ini. Oh iya, kamu bisa cari takjil juga loh di sini. Karena biasanya selama bulan Ramadan akan diadakan bazar UMKM. Tuh, jadi kamu nggak perlu kesana kemari lagi teman Pro 2. Cukup di Islamic Center aja, beres cari takjil, kamu bisa menanti waktu berbuka sambil beribadah, terus buka bareng. Dan beres berbuka bareng, kamu bisa langsung sholat maghrib berjamaah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, kita dapat pahala yang berlimpah ya teman Pro 2. Amin. Sebenarnya masih banyak lagi loh lokasi ngabuburit yang asik di kota Mataram. Jadi kalau teman Pro 2 punya referensi lain selain 3 lokasi tadi, boleh deh kasih tahu kita di kolom komentar. Ya udah, gitu dulu ya. Teman Pro 2 ke Yaning dulu. Bagus mau keliling-keliling lagi nih. Oke. Keren banget berarti ya. Oke teman Pro 2, setelah ngeliat keseruan yang ada di Mataram nih bareng Bagus, Yaning sekarang sudah bersama dengan Putri Hijab tahun 2022. Hai Kak Karin. Hai. Oke, kita pengen tahu keseruan ngabuburit versi Putri Hijab. Mungkin boleh deh kenalan dulu ya bareng teman Pro 2 ya. Hai teman-teman Pro 2 Mataram, kenalkan aku Wiin Karina, biasa dipanggil Karin, perwakilan Putri Hijab NTB 2022. Sekarang kita bakal dengerin gimana sih cerita Kak Karin sampai bisa terpilih menjadi Putri Hijab. Ya baik, jadi awal mula untuk seleksi Putri Hijab Indonesia itu sekitar bulan April 2022 ya Kak. Di situ ada sekitar 20 peserta seprovinsi Nusa Tenggara Barat dan alhamdulillah aku yang terpilih sebagai winner Putri Hijab NTB untuk ke tingkat nasionalnya November 2022 tahun lalu. Dari sekian seleksi mulai dari tes wawancara hingga tes tulis dan dilihat dari segi pengalaman juga. Oke, dan apa aja sih tugas dari Putri Hijab sendiri nih? Kalau untuk tugas sebelum kita ke nasional, kita kemarin banyak sekali tugas konten ya, konten dari endorse sponsor pusat Putri Hijab Indonesia, mulai dari fashion, makanan, kuliner, hingga ke skincare gitu. Oke, kalau setelah nasionalnya? Kalau untuk setelah nasional, tugasnya yang pasti masih harus menjaga nama baik Putri Hijab Indonesia itu tersendiri, mulai dari bagaimana kita bertutur, bersikap, dan terutama dalam mengenakan hijab. Karena dalam mengenakan hijab untuk Putri Hijab Indonesia tersendiri, kita ada beberapa aturan yang walaupun orang melihat hijab itu harus berpassion ya, tidak kuno, tapi ada beberapa bagian yang juga tidak boleh melenceng dari Putri Hijab itu sendiri, seperti menggunakan hijab tidak boleh kelihatan leher dan telinga. Oke, karena banyak yang pakai hijab masih belum dengan kriteria yang seharusnya ya Kak ya. Oke, ini juga ada yang ingin tahu ya dari teman Pro 2, kalau Putri Hijab ngabuburitnya seperti apa sih? Kalau untuk ngabuburit di tahun ini keseringan sih biasanya cari takjil dan jalan-jalan ke pantai, sunsetan, dan untuk rencana sih tahun ini ada rencana juga dengan Putri Hijab yang winner 2020, nanti kita akan ada bagi-bagi takjil. Untuk tempatnya di mana mungkin nanti kita informasikan. Oke, ini kan udah lumayan lama ya, karena pandemi, jadinya mungkin ini adalah Ramadan teramai setelah pandemi. Apa yang paling Kak Karin kangen?
Yang paling kangen sih ngumpul sama teman-teman ya, karena di tahun ini ngerasa kayak lebih agak sepi gitu, karena nggak tahu juga mungkin teman-teman entah hilang kemana, apa dibawa juga dengan COVID-nya. Waduh, jangan sampai deh ya. Iya, karena di tahun ini biasanya kita tiap tahun itu selalu bukber dengan teman-teman sekolah, teman SMP, SD maupun SMA terutama ya. Tapi untuk tahun ini sejauh ini masih tidak ada komunikasi dengan mereka. Oh, jadi ada ya Iya. tiba-tiba hilang dari peredaran Iya, gitu ya. sepertinya sih mereka kebanyakan sibuk dengan kegiatan masing-masing sih ya. Karena mungkin selama pandemi ada hal-hal yang belum sempat mereka kerjain sampai Iya, akhirnya betul. lebih memilih untuk ya udah kerja dulu nanti mungkin Iya. bisa ngumpul-ngumpul lagi. Karena di ya. tahun ini juga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kegiatan aku tuh kayak lebih banyak di tahun ini sekarang Kak, terutama saat telah mengikuti Putri Hijab itu sendiri, banyak job, banyak endorsement juga yang masuk. Oke, ini kalau misalnya lagi ngabuburit paling wajib ngabuburitnya sama siapa? Ada deh pokoknya orang tercinta dan tersayang. Udah ada yang memiliki sepertinya ya teman Pro 2 ya. Kalau yang paling dicari saat ngabuburit apa? Yang paling dicari sih pastinya es ya, karena kalau sayur kan sudah ada di rumah. Oh iya. Cari es kelapa biasanya. Es kelapa, ya betul. Oke. Es campur yang seperti itu yang memang lagi hit itu apa sih? Mm-mm. Kemarin terakhir nyari itu di Jalan Majapahit. Itu namanya es koktail. Jadi esnya itu ada berbagai macam isian buahnya gitu Kak, dan ada cheese, creamy cheese-nya gitu. Wah, kayaknya kita mau coba deh habis Iya. ini ya. Dan kayaknya seru banget memang ngabuburit di Jalan Majapahit karena sekarang Bagus juga mau seru-seruan tuh sama teman-teman yang ada di Jalan Majapahit. Bagus! Oke, thank you Yaning. Hai teman Pro 2, jadi balik lagi ya bareng sama Bagus. Dan kali ini Bagus mau ngajakin kamu untuk keliling-keliling di mana sih tempat ngabuburit yang ada di Kota Mataram. Dan sekarang Bagus sudah ada di salah satu tempat ngabuburit di Kota Mataram, tepatnya di Jalan Majapahit. Dan pastinya di sini kita bakal cari tahu ya kira-kira ada makanan apa aja dan juga bakal main games nih sama pengunjung yang ada di sini. Langsung aja deh ya kita bakal nyari pengunjung untuk kita ajak main games. Permisi Mbak, Ya. Boleh ikut main games sebentar? Boleh, Ya. Nah, jadi sebelumnya mungkin Mbaknya bisa kenalin dulu ya sama teman Pro 2, kenalin diri. Halo, nama saya Citra. Wah, Mbak Citra ya, secantik orangnya. Nah, Mbak Citra ini dari mana Mbak kalau boleh tahu? Ke Kali Gerisak. Oh, ke Kali Gerisak, berarti dekat-dekat sini dong ya? Ya. Oh, gitu. Kesini bareng siapa nih Mbak? Sendiri. Sendiri aja? Ya. Jomblo nih? Enggak. Aduh, enggak ya. Nah, sering Mbak Citra sering kesini untuk ngabuburit? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Baru datang-datang sih. Oh, baru. Jarang-jarang aja. Oh, jarang-jarang gitu. Nah, kira-kira kalau Mbak Citra kesini nih beli takjil apa aja sih untuk buka puasa? Kayak es buah, Es terus buah, risoles, Risol. kebab. Aduh, gitu. jadi lapar. Tahan-tahan ya, lagi Iya, bentar tahan. kita berbuka puasa. Nah, Mbak Ica, kalau kesini tuh biasanya aku panggil Mbak Ica aja kali ya. Nggak apa-apa. Iya, supaya lebih kayak kesannya dekat gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, Mbak Ica biasanya di sini paling suka favoritnya itu makanan apa? Tadi kan udah disebutin ada es buah, terus ada risol. Nah, itu favoritnya apa aja sih dari Mbak Ica atau Mbak Citra ini? Paling favorit itu ya risol. 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 Kenapa tuh Mbak? Kalau boleh tahu, apakah risolnya mengandung mengandung isian-isian masa lalu? Enggak lah, enak aja. Nah, terus selain cari-cari kuliner untuk buka puasa, biasanya Mbak Ica ini ngapain lagi kesini? Mungkin cuci mata gitu. Enggak sih, kalau cuci mata lebih cari-cari makanan-makanan sama minuman yang enak-enak. Oke, yang enak-enak ya. Berarti teman Pro 2 di sini juga enak-enak, harus banget nih kamu datang ke sini. Oke, kalau biasanya nih kalau nggak ke sini, ngabuburitnya ngapain aja sih Mbak Ica? Kalau nggak ngabuburit ke sini, kuliner biasa ada kegiatan lain kan. Apa tuh kalau boleh tahu? Sama temen-temen lah, kayak latihan-latihan Oke, dance latihan gitu. dance? Ya. Wah, boleh kayaknya kita undang ya untuk ngedance nanti di Pro 2 Oh, Mataram. boleh, Wah. boleh. Tapi Mbak Ica, ada nih tempat ngabuburit yang seru dan bisa banget kamu lakuin di mana aja. Oh iya, di Ya, mana? mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Teman Pro 2 mau tahu nggak? Ya, penasaran dong pastinya. Ya, kamu bisa
ngabuburit dengan dengerin Pro 2 FM Mataram. Wah. Mau tahu nggak tempatnya di mana? Mau tahu? Mau tahu dong. Ya, tempatnya itu kamu bisa dengerin di RRI Playgo. Nah, Mbak Ica sendiri udah download belum aplikasi RRI Playgo? Belum. Aduh, kok belum ini Mbak Ica? Iya. Ya, jadi mungkin boleh nih Mbak Ica download dulu aplikasi RRI Playgo-nya. Oh, boleh. Karena nanti Bagus bakal kasih tahu fitur apa aja yang ada di sini. Oke. Kita download. Iya. Oh iya, Mbak Ica bisa scan barcode yang ada di sini, Mbak ya. Oke. Bahasa Inggris caranya? Ya, itu caranya. Mbak buka dulu fitur scan, ada nggak di sini? RRI Playgo. RRI Playgo. Ini ya. dah. Langsung Mbak install. Ini ya? Ya. Oke. Oke, nah Mbak install. Oke, ditunggu sebentar. Ya. Sabar ya, tunggu dulu. Iya, nggak apa-apa Mbak, karena nanti juga di RRI Playgo itu Mbak bisa nonton juga loh kayak di televisi kayak gitu. Wah, Sekarang keren. sekarang radio nggak kayak dulu Mbak, jadi sekarang radio itu bisa ditonton juga. Gitu. Nah, jadi RRI Playgo ini juga bisa menyatukan. Oh, udah. Udah. Oke, langsung dibuka aja Mbak. Tunggu sebentar ya. Buka dulu. Oke, udah. Sebentar, belum. Oke, kita masih buka ya. Oke, udah diinstal ya Mbak ya. Mungkin bisa tunjukin dulu Mbak. Nah, udah diinstal ya teman Pro 2 untuk RRI Playgo-nya. Jadi Mbak Ica, karena Mbak Ica udah install RRI Playgo, Bagus nih mau ngingetin supaya Mbak Ica dengerin nih kalau lagi gabut misalkan di rumah bisa dengerin Pro 2 FM Mataram. Oh, pasti dong, pasti. Ya, jadi sekarang kita langsung main games aja ya Mbak Ica ya. Oke. Jadi sekarang aku punya ulang ya. biar lebih terkejut lagi. Aku punya sesuatu di kantong aku nih Mbak Ica. Oh iya. Iya. Apa? Excited dong Mbak Ica. Apa? Wah. Jadi aku punya tada. Wow. Punya 2 gulungan kertas. Jadi nanti Mbak Ica bisa pilih salah satunya ya, terus nanti ditunjukin ke kamera. Nah, kira-kira Mbak Ica dapat apa ya? Aku kocok dulu. Ya, walaupun 2 ya. Walaupun 2 langsung aja simsalabim. Nah, pilih mana Mbak? Oke, dibuka. Wow, tunjukin. Iya, dapat uang tunai. Selamat ya Mbak Ica. Aku mau kasih dulu deh. Kira-kira berapa ya? Berapa ya? Berapa nih kira-kira estimasinya? Ya. Tada! Aku kasih Mbak Ica ini uang tunai, semoga bisa dipakai untuk beli takjil. Oh iya. Ya, Terima kasih. Oke, thank you ya Kak Ica udah gabung bareng sama Iya. kita. Semoga kita bisa ketemu lain waktu lagi. Dan selamat berbelanja Kak Ica. Ya, dadah. Oke teman Pro 2, setelah tadi kita udah main game sama pengunjung yang ada di Jalan Majapahit ini, kita juga bakal keliling-keliling cari makanan-makanan yang ada di stand sini. Langsung aja kita cekidot. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things.
Programmatic Ads Artificial Intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Waduh, kira-kira kemana ya? Nah, kesini aja kali ya. Hai Mbak. Nah ini Mbak, kira-kira jualnya apa aja nih Mbak? Ini Nah, kelihatan fruit jelly enak-enak cheese ya. meal, ini mango cheese, ini dimsum siomay, dan ini veggie roll. Aduh, enak-enak banget kelihatannya. Ini buat sendiri nih Mbak? Iya, aku buat sendiri sama kakak aku. Oh, yang mana nih kakaknya, yang mana? Itu di sana. Oh, di situ ya, lagi sibuk ya kakaknya. Wah. Kebetulan kita homemade semua, Kak. Oh, homemade semua gitu. Wah, dari kapan nih Mbak buka stand di sini? Kita udah buka dari hari pertama sampai nanti selesai Ramadan. Waduh, dari jam lama 4 juga sampai ya. nanti maghrib. Oh, berarti sampai puasa selesai. Iya. Oke. Nah, tadi harga-harganya berapa aja nih Mbak? Gimana? Harga-harganya berapa aja? Oh, kalau yang dua ini 15.000. 15.000. Ini 16.000. 16.000. Ini 25.000. Berapa? 25.000. Iya, Wow, dengan harga terjangkau ya teman Pro 2 bisa dapetin makanan-makanan yang enak kayak gini. Oh, gitu. Nah, jadi tadi dengan harga yang 15, 20, 25, 16. oh 16, 25. Nah, itu kira-kira boleh tahu nggak sih berapa sih omset Mbaknya dari hari pertama gitu? Biasanya kalau laku semuanya kita 1 juta sampai 1,5. Waduh, besar juga ya teman Pro 2, dari 1 juta sampai 1,5. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi juga ya buat teman Pro 2 semua yang punya skill memasak mungkin ya. Jadi bisa gunain skillnya untuk dapetin cuan dong pasti. Iya, bener banget. Iya, bener banget ya Mbak ya. Aduh, kelihatan enak-enak banget, jadi nggak sabar nih pengen beli. Ya udah deh teman Pro 2, Bagus mau beli ini aja langsung untuk buka puasa nanti. Dan Bagus kembalikan ke Yani. Bagus, mau seru-seruan sendiri aja nih. Kita nggak mau kalah seru-seruan ya. Jadi kita bakal main games bareng Putri Hijab, yaitu ada games Kita Pilih Yuk. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dan Kak Karin wajib untuk pilih salah satu dengan cepat ya. Oke, dari yang pertama, pilih es kelapa atau es buah? Es kelapa. Oke, makanan manis atau makanan gurih? Makanan manis. Oke, pelecing atau pecel? Pelecing. Terakhir ya, pas buka makanan ringan dulu atau langsung makan berat? Langsung makan berat. Oke, kita bakal tanya kenapa pilih es kelapa muda? Karena suka aja kalau kelapa. Biasanya memang keseharian kalau lagi nongkrong di mana gitu, kalau memang ada kelapa pasti pesannya es kelapa. Oke, lebih seneng yang pakai susu, pakai gula murni atau pakai sirup? Yang alami-alami aja. Ya alami-alami aja ya, seperti kecantikannya sangat alami. Oke, makanan manis atau gurih? Makanan manis. Makanan manis. Kenapa yang manis? Karena aku udah manis. Oh, nanti aku diabetes. Biar makin manis. Oh, biar makin manis ya. Tapi itu cuma untuk selama bulan puasa aja atau sehari-hari memang suka yang manis? Keseharian memang suka yang manis sih. Aku ingin tahu apa rahasianya suka makan manis tapi tidak gendut. Oke, terakhir lanjut ya. Ini bukan terakhir, tapi yang ketiga. Pecel atau pelecing? Pelecing. Jadi ini wajib setiap berbuka ada pelecing? Iya, betul. Hah? Serius? Oh, enggak setiap. Oh iya. Tapi ada jadwal-jadwal tertentunya gitu. Kenapa lebih senang pelecing? Karena pelecing makanan khas Lombok. Oh, jadi memang harus ada gitu ya, seenggaknya dalam 30 hari puasa, 30 hari harus ada gitu ya? Iya, harus ada. 30 hari harus ada. Oke, yang terakhir pas berbuka makan ringan dulu atau makan berat? Makan berat. Kenapa? Karena kan udah ringan. Oh iya, jadi harus ditambah ya beratnya. Kalau aku makan yang ringan-ringan malah tambah berat. Ya gimana ya? Ya jadi gitu ya. Kalau untuk Kak Karin sendiri berarti lebih suka makan yang manis, tapi kalau buka langsung yang beratnya aja. Oke, jadi itu dia keseruan main games bareng Putri Hijab di sore hari ini. Dan sekian untuk Ngabuburit Pro 2 ya, Ngabuburit Ramadan edisi hari ini. Kita bakal lihat lagi keseruan ngabuburit berikutnya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, Yaning pamit dan bye-bye.
Pro2 Kreatif ngabuburit Ramadannya udah dulu ya. Kita mau cari takjil nih, mau siap-siap berbuka dulu. Dadah!